6. Saya Briliana Roshida absen 6. Saya Luludi Mabuba absen 16. Saya Billy Adina Sari absen 30. Dan saya Fauzan Kurnia Bakti absen 12. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Nah, penasaran kan? Yuk kita simak video berikut. Lucu. Trono. Mana dong? Adapun beberapa kebijakan perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional, dan ini bertugas untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai kegiatan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang beranggota 80 orang. Selanjutnya, Depernas menyusun program kerja yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Nah, perencanaan ini meliputi perencanaan dari beberapa aspek atau segi pembangunannya, yaitu segi pembangunan jasmania, rohania, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam, adil, dan makmur. Depernas berhasil menyusul RUU Pembangunan Nasional untuk tahun 1961 sampai 1969. Tapi sayangnya Depernas tidak berhasil menjalankan proyek pembangunan industri sehingga Depernas dibubarkan sesuai kanal dan diganti dengan Bapenas atau Badan Perencana Pembangunan Nasional. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Pemerintah melakukan kebijakan sharing berdasarkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959 sejak pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembukuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlahnya uang yang beredar. Keunggulan dari kebijakan ini yaitu yang pertama, mengembalikan laju perekonomian negara. Yang kedua, menurunkan lonjakan inflasi. Yang ketiga, mengurangi jumlahnya uang yang beredar. Nah, sedangkan kelemahan dari kebijakan ini yaitu yang pertama, panic buying. Yang kedua, kesulitan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, kesulitan likuiditas. Dan yang terakhir yaitu penurunan drastis nilai mata uang. Selanjutnya yaitu kebijakan DEKON atau Deklarasi Ekonomi, di mana pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyatakan DEKON ini di Jakarta. Tujuannya yaitu untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai tujuan ekonomi. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahap ini merupakan persiapan menuju tahap kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Namun sayangnya pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON ini dengan alasan yaitu mau lebih berkonsentrasi pada konferensi dengan Malaysia. Itu juga ekonomi Indonesia semakin buruk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya meningkat tapi nggak diimbangi dengan pemasukan negara yang memadai. Salah satunya penyebab pembangkaannya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek mercusuar seperti pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang disiapkan untuk Asia Games yang keempat dan Games of the New Emerging Forces Genevo. Nah, dampak dari kebijakan tersebut perekonomian Indonesia ini semakin memburuk, yang mana setiap barangnya mencapai kenaikan 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Tindakan uang lama dengan uang baru ini diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar
yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi Tritutunan Rakyat atau Tritura. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai.